Kamu kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Di tahun ini mereka bertemu lagi. Ya, momennya ya saat ini teman-teman. Karena mereka jarang sekali ketemu. Mungkin bisa dibilang setahun itu 2 kali atau 3 kali. Di tahun ini baru ini ya, Edis TV dengan Zuma. Bagaimana mereka di sini saya lihat diskusinya itu mengenai penyaliban ya. Nah, tetapi nanti pada saat dikonterkan oleh Edis TV, dia berupaya untuk menjelaskan, membuat contohnya itu kembali kepada Muhammad. Jadi bagaimana nanti di sini penjelasannya itu menjadi sangat seru sekali teman-teman. Pada saat Edis TV nanti menanya ataupun mencoba bertanya kepada Zuma, Zuma di sini kelihatan panik teman-teman. Jadi apa yang kita bisa ambil dalam video ini, coba siapkan konsentrasi tinggi, dengarkan ini. Kamu kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami, kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu ikut menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik, dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Udah clear ya? Udah clear. Bertanya. Sekarang sudah clear. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagaimana? Hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu? Baik, mau saya bantah? Baik. Silakan. Bagaimana caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat.
Ada Yesus menerima perintah. Bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang Tolong mengutusnya. tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi dalilnya? begini, Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi Dalil. kamu berpikir bahwasanya Bapa di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa taat. yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus taat mati memberitakan. disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil, Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke, yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Baik. Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus Taat menurut atas- kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. karena mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun. Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda yang logikamu, mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dennis, Pola Saudara Dennis, pikirmu diam. itu bagaimana? Jangan kau pakai- di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya. Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya yang perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri. Bebas kau Silakan. kemudian. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui, penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan orang-orang. baik, jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban? Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Lihat nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang logikamu dijagokan ya, gerakan tambahan karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut mana? logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada berarti nggak yang Allah? merasuki Ada merasuki nggak Allah? perempuan Benar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib.
Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, mana sekalipun dalilnya? Boleh saya Mana ngomong? dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. masuk lagi. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Tunggu teman-teman, tunggu. Karena apa? Di sini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Nah, berawal dari narasi ataupun diberangkatkan dari narasi bagaimana Steve mengatakan bahwasanya penyaliban itu adalah rencana iblis. Nah, disitulah makanya dia terlihat untuk menjelaskan itu kewalahan teman-teman. Karena banyak sekali nubuatannya itu di perjanjian lama. Bagaimana kedatangan Mesias ini, bagaimana nanti di perjanjian baru dijelaskan. Apalagi itu tertulis jelas ya di 1 Petrus 3 ayat 18. Nanti kalian bisa baca sendiri. Pernyataan dalam ayat itu adalah dia yang benar untuk orang yang tidak benar mati sekali, agar menghapus segala dosa kita dan membawa kita kepada Bapa. Dan poin-poin yang banyak sekali tertulis di Alkitab, contoh lagi bagaimana pada saat Tuhan Yesus itu belum berada di Yerusalem, belum berada di Golgota ya, di tempat dia disalibkan. Dia 4 kali berkata kepada muridnya, teman-teman, anak manusia akan mati di tempat itu dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, poin pentingnya di situ, kalau kita baca nanti secara keseluruhan, bagaimana anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Nah, itu disangkal ya, ataupun Petrus berupaya untuk hal itu tidak terjadi. Tapi bagaimana kata Tuhan Yesus kepada Petrus, nyala kau iblis, kau hanya mengikuti keinginan manusia. Nah, jadi poin-poin yang mau disampaikan dari Steve ini sepertinya terbentur ataupun dia buntu untuk menjelaskan itu, teman-teman. Karena saya bukan di sini untuk mendiskreditkan dia, bukan. Tetapi ranahnya tadi saat dia berdebat, poinnya itu dia mengcounternya sudah sangat tepat. Dan apalagi pada saat dia mau bertanya, kelihatannya Zuma itu seperti panik gitu. Tetapi jikalau kita berangkat dari narasi bahwasanya kehendak Bapa atas penyaliban itu, karena kalau kita merujuknya lagi nanti, karena begitu besar kasihnya teman-teman akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya poin-poinnya di situ banyak sekali. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang ada yang hidup di zaman untuk karya keselamatan itu. Tuhan Yesus itu menunjukkan keilahiannya. Nah, sampailah di titik dia berdoa di Taman Getsemani untuk sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah, artinya teman-teman, poin-poin penting yang mau disampaikan Tuhan Yesus ataupun dari apa yang kita baca dalam keseluruhan perjanjian lama, perjanjian baru, makanya kita nanti bisa tahu kita keturunan siapa, keturunan Adam dan Hawa. Bagaimana peristiwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Firdaus itu, dan kita keturunan orang yang berdosa. Tetapi tidak stop sampai di situ. Karena apa teman-teman? Di Alkitab itu dijelaskan karena begitu besar kasihnya, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Teman-teman yang percaya katakan amin, tuliskan di kolom komentar. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian perdebatan tadi Zuma dengan Steve ya? Nah, kita berharap nanti mereka itu bisa berdiskusi lagi ataupun berdebat lagi dalam lintas agama, memberikan satu pertanyaan dan yang satu juga memberikan pertanyaan. Karena ini tadi sekelas terlihat tidak fair, karena yang tadi langsung diturunkan teman-teman. Makanya saya akhiri videonya, saya langsung merespon atau mereaksikan video ini. Nah, berikan komentar kalian teman-teman, karena kalau memang tadi Steve bertanya itu arahannya kepada Muhammad ya. Jadi orang beriman itu, karena saya sudah pernah juga mendengar narasi itu dan ujungnya dia bertanya seperti itu mengenai yang
diguna-guna itu, ataupun yang dikena santet ya kalau kita dengar bahasa sekarang itu teman-teman. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Komentar kalian silahkan tuangkan di kolom komentar. Apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini menjadi pembelajaran kepada kita. Karena kebenaran itu akan tetap merupakan kebenaran. Karena Tuhan itu harus kalian kenali siapa dalam kehidupan kalian. Berikan komentar kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.